Halo semuanya, kenalin nama aku Zulfan Faras Muhammad dengan NIM C24012311093. Nah, kali ini aku ingin membahas suatu materi yang berada pada mata kuliah Biologi Perikanan Praktikum, yaitu tentang fekunditas pada telur ikan. Nah, tapi sebelum kita menuju ke fekunditas telur ikan, sebelumnya itu kita sudah melakukan suatu tahap yang namanya itu TKG. Nah, TKG itu apa sih? TKG itu sesuai dengan kepanjangannya sendiri, TKG itu merupakan tingkat kematangan gonad, di mana TKG ini merupakan suatu tahap tertentu mengenai perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memija. Jadi tingkat kematangan gonad ini berfungsi untuk menentukan atau mengidentifikasi apakah gonad ikan ini nih dia itu sudah matang untuk melakukan pemijaan atau belum gitu. Nah, untuk menentukan tingkat kematangan gonad itu ada dua, teman-teman. Yang pertama itu secara morfologis dan yang pertama itu secara morfologis dan yang kedua itu secara histologis. Nah, secara morfologis ini itu artinya penentuan tingkat kematangan gonad itu tuh secara visual, secara langsung dari mata telanjang kita sendiri. Nah, berbeda dengan secara histologis. Nah, kalau secara histologis ini nggak bisa pakai visual atau mata kita sendiri, melainkan dibantu dengan salah satu alat yaitu bernama mikroskop untuk meneliti lebih detailnya lagi. Nah, yang selanjutnya ini kita langsung beralih ke fekunditas pada telur ikan. Sebenarnya fekunditas pada telur ikan ini apa sih? Fekunditas pada telur ikan itu adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memija. Nah, fekunditas pada telur ikan ini terbagi menjadi tiga, teman-teman, yaitu fekunditas mutlak, fekunditas nisbi, dan fekunditas total. Nah, di mana fekunditas mutlak ini merupakan tadi yang sudah aku jelasin, yaitu jumlah telur yang dikeluarkan sebelum ikan memija gitu. Nah, yang selanjutnya ini adalah fekunditas nisbi. Sesuai dengan namanya, berarti fekunditas nisbi ini adalah jumlah telur persatuan panjang atau berat, teman-teman. Nah, yang terakhir itu adalah fekunditas total. Dari namanya ini sudah total, yang artinya fekunditas total ini merupakan jumlah keseluruhan dari telur ikan pada saat pertama kali ikan itu memija atau pertama kali itu dikeluarkan sampai terakhir kalinya ikan itu memija. Jadi benar-benar fekunditas total ini merupakan jumlah total secara keseluruhan dari sebelum dari pertama kali ikan itu memija sampai terakhir kali. Nah, tujuan dari praktikum ini itu tak lain yaitu untuk mengetahui jumlah telur ikan yang masak serta untuk menduga produktivitas dan potensi produksi dari telur ikan yang sedang diteliti. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke dalam metode prosedur kerja. Nah, fekunditas pada telur ikan ini, praktikum ini itu tuh ada 4 metode. Yang pertama itu adalah metode kerja langsung, di mana kita bekerja meneliti fekunditas telur ikan ini secara langsung gitu. Lalu yang kedua ini adalah metode gravimetri. Terus yang ketiga ada metode volumetri, dan terakhir itu adalah metode gabungan, di mana kita menggabungkan dari metode gravimetri dan metode volumetri. Nah, kemarin itu aku mendapat praktikum fekunditas telur ikan ini meneliti di bagian metode gravimetri. Nah, caranya itu yang pertama, kita sudah menyiapkan nih gonad yang sudah diawetkan. Lalu kita menimbang terlebih dahulu gonad yang akan kita lakukan metode dengan gravimetri. Setelah mendapat berat gonadnya, kita catat, lalu kita taruh di cawan petri untuk kita bagi-bagi sesuai bagiannya untuk si gonadnya itu. Nah, setelah kita membelahnya itu kan ada 3 bagian. Bagian-bagiannya itu yaitu ada anterior, middle, sama posterior. Nah, ketiga bagian tersebut itu kita bagi. Setelah itu kita timbang masing-masing dari bagian tersebut. Nah, setelah itu kita langsung taruh lagi di cawan petri untuk kita hancurkan
bersamaan dengan 10 mili Aquades. Nah, jadi nanti kita ambil Aquadesnya itu menggunakan pipet tetes, lalu kita teteskan ke atas bagian dari donat yang sudah kita belah-belah tadi. Nah, setelah itu kita mulai hancurkan dan kita mulai baurkan atau pokoknya sampai benar-benar donatnya itu benar-benar hancur dan kelihatan tuh telur-telur yang akan kita teliti. Nah, setelah semua bagian-bagiannya itu sudah hancur, anterior sudah hancur, material sudah hancur, dan posterior sudah hancur, itu langsung kita hitung jumlah telur pada ikan itu menggunakan counter. Setelah semua telur ikan itu sudah terhitung, langsung kita masukin ke dalam perhitungan dan kita sudah mendapatkan data yang kita butuhkan gitu. Nah, jadi itu aja praktikum tentang fekunditas pada kemarin. Seru banget, dan harapannya untuk kedepannya semoga kami dari aku dan kelompok 7 lainnya itu bisa lebih baik lagi dalam melakukan praktikum. Terima kasih, sampai jumpa.